Rafa, bukan nama sebenarnya, telah berhadapan dengan berbagai upaya pengubahan identitas gender dan orientasi seksual sejak masa kanak-kanak. Ekspresinya yang feminin dianggap bertentangan dengan konstruksi sosial tentang laki-laki. Bermacam kekerasan ia terima, mulai dari serangan verbal, represi psikologis, hingga pemaksaan melalui terapi konversi yang merendahkan martabat. Dalam prosesnya, ia bahkan dipaksa melakukan kekerasan seksual, pengalaman traumatis yang jejaknya masih membekas hingga sekarang. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya di Saga KBR. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Aku udah cukup mentally breakdown di sesi yang ruqyah gitu kan. Rafa, bukan nama sebenarnya, penyintas terapi konversi. Pindah ruangan yang itu gelap. Segede yang tadi itu Lebih kecil. itu gelap banget. Dan itu gelap. Ya aku nanya itu siapa, bagaimana. Dia si ustadznya nggak bilang apa-apa. Ini untuk pertama kalinya aku in real life gitu ngelihat perempuan dengan vagina dan payudaranya gitu, yang buatku aku nggak konsen loh, aku nggak punya ya ini bukan kemauan aku sama sekali untuk ngelihat even ngelihat aja tuh buatku udah menyakitkan aku gitu. Rasa bersalah, malu, sesal, campur aduk menyesaki batin Rafa tiap kali ingatan itu muncul. Aku memendam itu karena buatku ini banget gitu. Nah, tapi itu jadi trauma mendalamku ya itu tadi ya, karena aku menganggap itu sebuah KS itu tadi. Aku kayak itu aku nggak berani karena aku ngerasa aku punya banyak salah gitu sama perempuan gitu, kayak gitu. Peristiwa jelang Lebaran 2021 lalu masih membekas. Kala itu, mereka sedang menginap di rumah keluarga besar Mama, tradisi rutin di penghujung Ramadan saban tahun. Suatu siang, mamanya mengajak Rafa pergi. Dia bilang ruqyah. Dia kayaknya nggak nanya mau di ruqyah atau enggak sih, tapi langsung ngajak dan jadi aku mau nggak mau ikut. Rafa kaget. Rupanya Mama masih ingin mengubah Rafa jadi sosok lelaki ideal menurut bayangan Mama. Rafa mengaku upaya ini sudah dilakukan Mama lewat berbagai cara sejak Rafa kecil. Kali ini dengan ruqyah, terapi non-medis yang populer di kalangan Muslim. Dia udah memupuk itu kan sebelumnya, dan dia mungkin udah mencari gitu apa aja sih yang bisa dia lakukan untuk hal ini tuh hilang gitu dengan praktek konversi ini. Aku nggak menolak karena lagi-lagi aku udah punya standing point dalam tubuhku gitu, kayak ya aku nggak bakal bisa berubah gitu kan, gitu. Aku ya tetap akan suka gitu, aku akan tetap jadi gay gitu kan saat gitu. Jadi ya udah aku tetap ikut gitu. Jadi Tapi ya udah coba aja gitu. iya betul, coba aja karena maksudnya di kuliah aku juga ada terpapar gitu loh, maksudnya aku tahu gitu bahwa ada terapi konversi berbentuk ruqyah dan lain sebagainya gitu. Mereka sampai tujuan setelah sekitar 30 menit perjalanan dengan mobil. Tempat ruqyahnya berada di pinggir jalan raya. Kayak rumah biasa, disekat-sekat sama dia gitu kayak, dan dia memasuk kayak apa sih, kayak sertifikat psikolognya dia tulis di depan gitu. Ada konseling ini salah satunya di situ tulisan terapi konversi. Jadi banyak banget gitu di depan rumahnya. Seorang laki-laki muncul menyambut. Rafa langsung tahu, inilah si ustaz yang bakal meruqyahnya. Iya, kayak psikolog biasa, kayak kenalan, konseling dulu kak, ceritanya apa dan lain sebagainya gitu. Waktu itu bilang apa atau Mamaku, dia langsung mentionin anaknya gay gitu. Terus kemudian si ustadznya itu bilang apa? Bisa kok Bu, ini bisa disembuhkan. Mentioning lagi yang bikin aku ketawa ya, jin gay, kayak optimis banget, kayak nanti akan dia mencerdaskan prosesinya. Setelah konseling ini akan ada ruqyah, udah dia nyebutnya ruqyah aja gitu.
dia akan ada ruqyah gitu, akan dibacain ayat-ayat dan lain sebagainya ya kayak gitu. Jadi ya udah kamu biasa aja gitu, intinya juga jin-jinnya akan keluar. Terus aku pindahlah ke ruangan yang agak lebih besar. Itu di situ waktu itu ada apa aja? Ya Quran, Tempat poster-poster, tidur. tempat tidur ada satu ranjang gitu. Mungkin kalau yang mau tiduran diginiinnya atau gimana. Tapi kalau itu aku duduk. Oh jadi ada tempat duduknya. Ada. Mejanya ada? Mejanya tuh di pinggir gini gitu. Proses ruqyah dimulai. Rafa disuruh duduk di kursi. Si ustaz berjalan memutarinya sembari membacakan doa-doa. Sesekali, Rafa disembur air. Disembur. Disembur. Di gelas dia minum gitu. Dia lagi-lagi jelasin. Air ini udah dikasih, didoain gitu, doanya ini gitu. Biar kamu gini gitu. Ini dia minum. Terus dia buka Quran lagi, baca ayat apa aku lupa. Terus dia sambil ngomong bahasa Indonesia, dia juga sambil mengelilingiku, nggak yang benar-benar di belakangku doang gitu. Jadi kayak kalau mau nyembur dia ke depan gitu, terus kayak pegang kepalaku sambil didoain. Jadi seluruh wajahmu basah gitu. Seluruh badan kak jadinya. Banyak loh, nggak sekali, nggak 2 kali deh kayaknya disemburnya dia, biar si jin G-nya hilang itu. Itu lumayan lama tuh. Itu bisa sampai kayak mungkin hampir 30 menitan sih kak, seingatku. Karena yang dia lafalkan tuh banyak dan dia juga kasih wejangan sesekali tuh. Wejangannya misalnya apa? Ya kaum Sodom dia ceritakan, terus kayak kita sebagai manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Terus kayak kalau kamu tahu kan kaum Sodom yang dilaknat sama Tuhan dan lain sebagainya gitu. Tetap saja, mental Rafa terguncang meski seluruh proses itu sudah ia prediksi. Aku udah cukup mentally breakdown di sesi yang ruqyah gitu kan, karena ya walaupun even aku berani dan menantang itu, pas di sesi 2 pun aku tetap aja gitu ngerasa kayak ya itu tadi kayak pendekatan agama kok diginiin dan lain sebagainya. Ruqyah selesai, tetapi proses terapi belum usai. Pindah ruangan yang itu gelap, Segede yang tadi tuh lebih kecil itu gelap banget. dan itu gelap. Tapi masih ada cahaya dari luar, pantulan doang gitu, tapi aku masih bisa nge-recognize si Ustadz di mana sih. Rafa melihat sosok lain, seorang perempuan tanpa busana. Ya aku nanya itu siapa, bagaimana dia, si Ustadznya nggak bilang apa-apa. Ustadznya benar-benar kayak udah kamu duduk aja di situ gitu. Duduk berhadapan. Jadi Ustadznya berdiri gitu, aku duduk gini, si perempuannya di depan aku. Dia nggak duduk. Dia awalnya dia berdiri dulu, dia baru maju gitu. Nah setelah itu ya lagi-lagi aku udah benar-benar mentally breakdown, terus ngelihat ada perempuan telanjang full. Ini untuk pertama kalinya aku in real life gitu ngelihat perempuan dengan vagina dan payudaranya gitu. Rafa ingin berontak. Aku nggak konsen loh, aku nggak punya, ya ini bukan kemauan aku sama sekali untuk melihat. Even ngelihat aja tuh buatku udah menyakitkan aku gitu. Aku masih inget Ustadz itu masih merapalkan ayat itu kayak. Lalu tak disangka-sangka, ia disuruh memegang payudara perempuan itu. Ya itu tadi aku disuruh kanan kiri memegang payudara perempuan tersebut gitu. Rafa kaget. Itu untuk dia bilang untuk memastikan si roh gay ini udah keluar gitu, untuk men-trigger roh heteroseksual untuk masuk. Itu aku udah mulai nangis. Di pertama itu aku cuman menyalahkan diriku, terus yang kedua tuh aku udah mulai nangis ngejer gitu, dan aku udah mulai bisa nolak gitu, kayak
nggak mau Ustadz, aku udah nggak mau untuk megang lagi. Dan Rafa mendengar Ustaz mulai meninggikan suara. ya dia meninggikan suara, menambahkan ayat-ayat, meyakinkanku memakai ibuku sebagai alasan juga, kayak ibumu udah kayak gini loh, dia udah cerita sama Ustadz gini, emang kamu nggak mau ngebanggain. Jadi kayak kalau udah ngebawa ibuku, ngebawa ayahku gitu, aku pasti kayak langsung kena gitu, dan aku langsung merasa bersalah gitu. Yang ketiga tuh aku udah mulai teriak, udah bisa teriak gitu untuk bilang enggak gitu. Aku nggak mau lagi gitu, kayak buat apa aku mulai mempertanyakan gitu. Tapi aku tetap harus megang payudara tersebut gitu, dan aku harus ngeliat vaginanya dia juga gitu, kayak berapa ini gitu, kayak berapa aku juga memikirkan perempuan ini siapa gitu. Dia dipegang payudaranya, apa yang dia rasakan gitu, ngelihat orang di depannya memegang payudaranya dia sambil dilihat juga vaginanya itu. Rafa menangis, meraung-raung meratapi ketidakberdayaannya. Hampir 30 menit hingga sesi yang paling menghancurkan mental Rafa itu selesai sepenuhnya. Nggak ada yang kurasakan selain aku ngerasa lebih sakit terhadap diriku gitu. Ya aku melakukan kekerasan seksual pertamaku gitu. Di rumah, Rafa mengurung diri di kamar. Tak ada obrolan soal apa yang terjadi saat proses konversi. Ia duga, mamanya yakin terapinya berhasil. Aku sampai nangis dan teriak itu adalah proses dimana mengeluarkan si roh gay tersebut. Dia percaya aja gitu bahwa dia, menurutku ya, karena ini nggak ada proses klarifikasi, selesai di situ, nggak ada konseling lagi, nggak ada maksudnya kayak ketemu lagi nggak, karena mungkin dianggapannya adalah aku udah, karena dengan nangis, dengan teriak, dengan prosesi tersebut, aku udah kembali ke fitrahnya. Bagi Rafa, tak ada yang berubah. Malah, terapi konversi itu meninggalkan trauma mendalam. Jadi sebetulnya hasilnya bertentangan dengan apa yang mereka harapkan ya sebetulnya. Iya, aku jadi takut banget gitu. Jadi langsung ngerasa aku tuh pelaku, aku ngerasa feel guilty banget gitu. Bahkan sampai untuk cium pipi, misalnya cium pipi yang gini ya, bukan cipika-cipiki gitu. Itu aku nggak berani karena aku ngerasa banyak banget aku ngerasa bersalahnya karena kejadian itu gitu sama perempuan. Itu adalah upaya konversi kesekian yang dilalui Rafa, tetapi paling mengguncang dan membekas di dirinya. 2 kali, Rafa dihadapkan ke psikolog saat SMP dan SMA. Ironisnya, di ruang konseling yang mestinya aman, Rafa justru dihakimi. Dia mempertanyakan lagi pertama, kayak kamu masih suka sama perempuan? Enggak. Kamu tahu kan kalau gay itu gimana? Kan manusia berpasangan gitu, kayak emang kamu bisa bereproduksi? Melarang. Aku lupa kata-katanya apa, tapi intinya dia melarang aku gitu, karena itu tadi dia the reasonnya, terus dia nyambungin ke HIV. Segala pemaksaan konversi itu Rafa lalui, termasuk metode ruqyah yang kontroversial. Tak ada yang berubah. Nah itu sebenarnya waktu itu kamu sudah setting aja gitu kalau Iya, aku udah accepting. gitu. Aku nggak ada konflik batin soal gay. Rafa mengidentifikasi diri sebagai non-binary. Aku nggak ngerasa fit in di kedua gender biner tersebut sih. Itu misalnya aku sering banget ngerasa nggak nyaman kalau dipanggil bang, mas kayak gitu. Terus aku juga nggak ngerasa aku tuh perempuan gitu. As a human sebenarnya kamu tuh nggak harus memilih dua itu, bahwa jadi male or female atau jadi apa, tapi kayak kamu bisa yang nggak selalu di kotak dua itu sih. Lebaran 2023, 2 tahun setelah terapi ruqyah yang menyakitkan, Rafa seperti biasa berkunjung ke rumah keluarga besar mamanya. Rasa duka menguar karena pertama kali berlebaran tanpa sang ayah yang wafat setahun sebelumnya. Tepatnya di hari Lebaran 2022. Libur Lebaran itu menjadi satu titik di mana aku benci sama Lebaran.
Rafa melewati 3 momen lebaran yang sangat berat. Terapi ruqyah yang melukai jiwa, kepergian ayah, dan kehilangan keluarga. Di hari H Lebaran 2023, habis sholat kita makan ketupat, minta maaf karena mamaku itu paling besar. Ya, sidang dimulai adalah sidang aku. Mama Rafa tiba-tiba berkata, Mama mau nanya sama abang gitu, nggak apa-apa di keluarga besar ini biar semuanya juga tahu gitu. Barulah kakak ini apa gitu, dia ngasih tahu apa kakakku gitu, kayak ini apa bang gitu. kakak tirinya menunjukkan percakapan di WhatsApp pribadi Rafa. Mamanya langsung naik pitam. Terus baru dia agak naik 1 oktav, kayak kan mama udah ini naik 2-3 oktav, sampai akhirnya dia teriak gitu. Mau ngaku nggak? Ini udah kayak gini. Nangis lah manusia ini. Dia nambah marah lah, nggak usah nangis. Kenapa harus nangis? Tinggal jawab iya atau enggak gitu. Oke. Iya, aku gay. 3 kata itu. Itu yang langsung bikin geger. Mamaku nangis, omaku nangis. Mamaku punya 3 adik perempuan, 1 adik laki-laki. Itu juga kayak langsung marah gitu, kayak kenapa kamu bisa kayak gitu. Apalagi yang laki-laki ya, yang langsung menyamperi, kenapa kan dari dulu udah diiniin ini itu gitu. Dikasih tahu, dikasih sekolah tinggi, kamu anak UIN, kamu ini gitu. Papamu disebut juga? Papaku disebut juga. Kayak apa? Udah meninggal kan kamu malah jadi kayak gini, emang nggak kasihan sama dia nanti. Rafa terdesak, tak ada satupun yang membela. Mamaku nangis itu, terus akhirnya dia ngelempar piring beling saat itu ke arah aku, untung jatuhnya ke depan aku gitu, kayak udah nggak usah kamu ini jadi anak durhaka aja gitu. Terus Sekonyong-konyong, Mama Rafa mengeluarkan kartu keluarga. aku nggak tahu dia udah mempersiapkan kartu keluarga itu dari awal atau gimana. Terus ya dia melakukan seremonial untuk mencoret. Tadi kita cuma 3 orang, mamaku kepala keluarga, aku dan adikku kan. Sekarang akunya dicoret sama dia pakai spidol hitam. Kamu udah gak mama anggap sebagai anak ya. Rafa sudah tak sanggup berada di ruangan itu. Tangisnya tak terbendung. Ia berlari keluar, meninggalkan rumah yang dikenalnya sedari kecil. Kamu langsung pergi aja dari... Aku pergi. Di situ aku cuman kayak daripada aku mati. Aku kepikiran aku akan mati di situ sih kalau aku melanjutkan itu. Aku berpikir cepat aja, lebih aku pulang. Itu aku beneran keluar, langsung mesen gokar yang agak jauh. Itu Lebaran pertama yang Rafa rayakan tanpa keluarga. Pas di perjalanan pulang tuh aku kayak, siapa yang ini? Kayaknya aku ke rumah temenku deh. Ini udah open house gitu, aku nggak sendiri. Kangen banget makan. Aku suka bebek karena dia suka banget masak bebek. Dan aku jadi mencari bebek enak yang bisa seenak dia. Belum ada yang... Belum ada. Bebek carok kayak bebek songkem, bebek kaleo, apa yang menurut orang top tier itu kayak kayaknya nggak selembut dia deh. Bumbu Maduranya juga gitu, kayak aku tetap mencari itu gitu. Aku dengan bilangnya kayak aku suka makan bebek, padahal aku mencari rasa yang dulu ada. Kadang terbit rindu Rafa pada keluarga, tentang suasana rumah, momen bersama di ruang tengah saban malam, sembari menyantap masakan mama. Nggak tergantikan buatku sih. Dan aku masih inget semua rasa-rasa itu gitu, kayak tetap. Masa itu sampai umur 20. Hal-hal itu tuh masih ada. Cukup lama kan, 20 tahun. Mungkin kalau sama teman-teman biarku pun, even kita ada mingguan ketemu, ya mingguan. Ini enggak loh, ini aku setiap hari itu rasa yang selalu dibangun. Aku sangat, tadi aku bilang aku family person dari kecil. Aku ngelihat
sosok ayahku, aku ngelihat aku yang selalu bareng keluarga punya forum diskusi itu, tiba-tiba semua hal itu tuh hilang gitu. Rafa berulang kali mendeskripsikan diri sebagai family person. Ia sulung dari 2 bersaudara. Ayahnya jarang pulang karena bekerja di laut berbulan-bulan. Mereka bertiga, Rafa, mama dan adiknya yang menghangatkan rumah. Jalinan relasi ini yang tetap melekat di diri Rafa meski ia sudah tak dianggap bagian dari keluarga. Memoriku tuh masih ada di mereka juga, dan itu juga yang akhirnya aku tetap ngasih uang bulanan gitu ke mamaku gitu. Sedangkan di umur setua ini, around 60-an lah, maksudnya dari 60 untuk coba buka laundrynya aja sulit kan. Makanya akhirnya sekarang ini jadi PRT kan. Dia ke rumah jagain apakah atau nyuci atau apa itu dari adikku. Aku sedih di situ kayak as a family person, jadi kayak kok malah nggak nolongin dia gitu. Makanya aku tetap ngasih. Sekali, Rafa pernah bersua dengan mamanya saat berkunjung ke rumah nenek. Namun, uluran tangannya tak disambut. Aku mencoba salim sama dia sama sekali langsung mengelak gitu. Dia memutar gitu. Intinya dia nggak mau aku sampai salim sama dia gitu. Dan dia langsung ke ruangan yang berbeda gitu. Rafa kadang merasa sebatang kara karena tak ada satupun keluarga yang menerima. Aku ngerasa kayak even teman-temanku yang udah coming out gitu, misalnya tetap punya keluarga, itu aku ngerasa itu sedih banget. Maksudnya kayak kenapa aku enggak gitu. Kayak 1% gitu kayak masih bisa jadi safety net aku. Ini aku beneran nggak punya safety net sekarang gitu. Mengunjungi makam papa menjadi penghiburan Rafa. Kalau aku lagi capek banget, aku kadang ke makam papaku buat cerita gitu, karena ya aku masih ngerasa kalau aku tinggal dia aja gitu. Dia aku kayak ngerasa aku tuh cukup dekat gitu sama dia, dan karena dia nggak pernah mempertanyakan aku gitu, bahkan sampai yang straightforward itu nggak pernah gitu. Dia selalu kayak ya udah gitu. Masih sampai sekarang masih saling ke makam. Seandainya cerita bisa diubah, Buatku lebih baik ngobrol, diskusi gitu, hal-hal apa yang harus kita sama-sama ngerti dan lain sebagainya, dibanding akhirnya mengupayakan mengubah atas tidak konsen. Itu lagi sih, aku benar-benar merasakan trauma yang baru. demikian Saga KBR.